Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kemujan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf SD Negeri 1 Kemujan. Hari ini kita akan melaksanakan workshop budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Nekus 90. Sebelumnya kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Kemujan, disilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati workshop kegiatan hari ini, kegiatan hari ini yaitu kegiatan workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Alhamdulillah pada hari ini syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan workshop yang mana sebagai tugas untuk CGP yaitu Bu Nekus 90 dalam hal ini melaksanakan kegiatan workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang mana di sini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kemujan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Salam dan salawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta workshop yang kami hormati, dalam kegiatan workshop ini yang mana sudah disinkronkan dengan kegiatan sekolah yang mana sudah disesuaikan dengan visi misi sekolah SD Negeri 1 Kemujan. Dalam kegiatan budaya positif ini sudah terlaksana juga di lingkungan sekolah SD Negeri 1 Kemujan, yang mana dimulai dari kita atau Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru yang nantinya akan diterapkan di kelas masing-masing untuk anak-anak semua, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dimulai dari kegiatan positif ini yang dimaksud budaya positif, kebiasaan-kebiasaan, hal-hal kecil, hal-hal positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua dan seluruh anggota keluarga atau warga sekolah, yang mana guru atau pendidik itu sebagai teladan menjadi contoh dalam penanaman atau dalam melaksanakan sehingga kegiatan-kegiatan positif itu menjadi membudaya di lingkungan sekolah atau khususnya kepada anak didik kita. Jadi sasarannya baik itu kepada Bapak Ibu warga sekolah itu juga berdampak positif, apalagi untuk anak-anak yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan budaya positif ini yang mana kita sebagai pendidik itu sudah kita laksanakan diantaranya untuk menanamkan kedisiplinan yang sudah kita upayakan, kita laksanakan bersama. Hal-hal yang kecil dimulai dari kehadiran Bapak Ibu semua sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan akademik di sekolah kita, yaitu kehadiran di sini, baik itu kehadiran ketika akan melaksanakan
pembelajaran, hadir di sekolah, kemudian disiplin waktu ketika selesai melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi semua hal-hal yang hubungannya dengan kedisiplinan itu dimulai dari teladan dari Bapak Ibu semua. Jadi keberhasilan atau ketercapaian nanti di dalam penanaman budaya positif kepada siswa itu dimulai dari contoh kita semua. Mari Bapak Ibu, kita sebagai teladan, sebagai contoh kepada anak-anak kita, dimulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan kedisiplinan, yaitu yang pertama kedisiplinan waktu, kehadiran, kemudian kedisiplinan di dalam Bapak Ibu ketika masuk kelas, kemudian kedisiplinan dengan kegiatan atau hal-hal yang hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Harapannya itu menjadi budaya di sekolah kita yang sebagian atau keseluruhan itu tercantum di dalam peraturan akademik sekolah kita. Di dalam peraturan akademik sekolah kita itu semua sudah tercantum, dan nanti untuk secara rinci supaya kita juga mengulas kembali, nanti akan disampaikan atau diulas kembali. Mungkin ada tambahan baru dari program yang sudah direncanakan, yang sudah diagendakan dari narasumber, yaitu workshop oleh Bu Neng Kusnainti. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama yang mana kegiatan peningkatan untuk budaya untuk ini harapannya siswa-siswi dan khususnya seluruh warga sekolah bisa melaksanakan dengan baik. Untuk itu kami ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan workshop. Mudah-mudahan dari awal sampai dengan akhir nanti berjalan lancar. Demikian dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Kuningan yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara ini, kita akan melaksanakan workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Kusnainti. Kepada Ibu Neng Kusnainti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Lumujang, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Alhamdulillah kita berkumpul pada sore hari ini untuk melaksanakan kegiatan workshop implementasi budaya positif. Kelihatannya tegang sekali ini ya Bu. Sebelumnya kita biar tidak terlalu tegang, kita bertepuk-tepuk dulu ya Bapak Ibu. Tepuknya mudah sekali, yaitu tepuk konsentrasi. Nanti ketika saya memulai tepuk konsentrasi, nanti Bapak Ibu konsentrasi, ayo kita mulai. Terus saya menyebutkan yang ada di samping saya. Kemudian Bu Resti juga menyebutkan nama Bu Resti dan menyebutkan nama Bu Yogi. Contohnya tepuk konsentrasi, ayo kita mulai. Nanti Resti, nanti Bu Resti
Yogi. Iya, seperti itu terus ke sana. Oke, sudah siap? Siap. Oke, berdiri ya, biar semangat. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ayo kita mulai. Nenti Resti. Resti Yogi. Yogi Pubasria. Kutum. Konsentrasi untuk kita ulang lagi. Ayo kita ulang lagi. Saya ulangi lagi. Tepuk konsentrasi. Iya, cuma seperti ini. Ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ayo kita mulai. Nenti Resti. Yogi Pubasria. Kutum. Kone Pakete. Rasa Budi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk saya. Baik, selanjutnya akan saya mulai dengan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju atau tidak kalau dengan memberi hukuman ke anak itu akan mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, bisa. Ya, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, terima kasih. Jawabannya akan saya tampung terlebih dahulu ya Bu. Nanti setelah kita mempelajari budaya positif, apakah jawaban dari Bapak Ibu itu betul atau tidak seperti itu. Yang kedua, selanjutnya saya akan mengadakan kegiatan kepalan tangan. Ya. Oh maaf, itu saya tulisannya A dan A. Ya. Jadi ada A dan B. A itu nanti sebagai penjenengan dan yang B itu adalah teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga yang menjadi rahasia Bapak Ibu. Ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah sobekan kertas itu dengan sekuat tenaga Bapak Ibu. Ya. Kemudian temannya mencoba dengan sekuat tenaga juga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda yang ada di genggaman tangan Anda. Ya. Kemudian si B itu boleh dengan cara merayu, ya, membujuk. Kemudian boleh dengan cara mengancam. Awas nanti kalau kamu tidak memberikan yang ada di tanganmu akan saya apakan seperti itu. Ya. Kemudian dengan menghardik juga bisa. Kemudian dengan menyuap, dengan memberi tawaran uang, nanti kamu saya kasih uang 1 juta misalkan, atau yang lebih besar lagi. Kemudian dengan apa saja agar Anda mau membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Monggo Bapak Ibu siapa yang mau menjawab?
Kira-kira Anda mau membuka kepalan tangan itu atau tidak? Ya baik Ibu, silakan jawab. Menurut saya tetap menggenggam tangan saya. Oke, tepuk tangan. Karena itu merupakan rahasia saya sendiri. Iya, baik, terima kasih. Betul ya Bu, jadi apapun yang terjadi karena itu adalah rahasia kita, karena yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Betul. Bukan orang lain, bukan karena dengan dikasih uang nanti saya akan memberikan, itu tidak, tapi diri kita sendiri yang akan mengontrol. Kemudian latar belakang saya memaparkan ini adalah dari beliau Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat penyemaian bibit. Ya, jadi anak-anak itu adalah bibit kita, ya, bibitnya. Nah, petaninya itu adalah Bapak Ibu pendidik, ya. Kemudian dengan secara maksimal petani itu akan memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman dengan memberi pupuk, dengan memberi air dan membasmi hama-hama yang ada yang akan mengganggu bibit-bibit itu, ya. Jadi petani itu tugasnya hanya merawat bagaimana supaya tanamannya itu tumbuh dengan baik, sama seperti kita, ya, bahwa pendidik itu tugasnya adalah merawat, menuntun, mengawasi anak-anak supaya berhasil, supaya mereka itu bisa merdeka dengan minat dan bakatnya mereka, ya. Mereka akan bertumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Ibu, Bapak, tentang profil pelajar Pancasila ada berapa? Bu Yogi mungkin bisa menjawab. Ada 6. Apa saja Bu Yogi? Mungkin boleh bernyanyi ya? Boleh. Boleh? Mau nanti sambil bernyanyi. Ya. Untuk mengingat lagi belajar Pancasila, mari kita bernyanyi bersama tentang lagu Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu diantaranya profil pelajar Pancasila ada 6. Konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif, ada segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Nah, nanti akan saya ulas lebih dalam, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak ya? Tadi sudah di depan juga bahwa yang dapat
mengontrol diri kita adalah sendiri. Ya. Stimulus responnya, kita coba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau tidak ya? Orang lain itu disuruh sama seperti saya. Tidak. Ya, tidak bisa karena dari teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira betul atau tidak ya? Kalau semua perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, mungkin itu belum tentu benar itu adalah kesalahan. Karena di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Tergantung, betul ya, tergantung. Jadi apapun itu pasti ada tujuannya. Misalkan saya punya anak di kelas itu, kalau di kelas itu tidak bisa diam, maunya ngomong terus. Itu mungkin di rumah karena tidak kurang kebebasan, jadi diekspresikan di dalam kelas karena di rumah itu tidak ada teman ngobrol. Kemudian perilaku orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak bisa. Hanya kita, ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti ini kita akan kesini ya dengan adanya kesepakatan kelas. Kemudian model berpikir menang kalah, ternyata di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Kemudian perubahan paradigma menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak adalah unik dengan keunikannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak bisa menyamaratakan kalau si A di akademiknya hebat, ternyata ada si B yang pandai menggambar. Oh, ada si C yang pandai di bidang olahraga. Ada si D yang pandai berbicara. Mungkin besok ketika mereka dewasa, dia akan jadi diplomat. Ya betul, jadi juru kampanye. Kemudian anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong Bapak Ibu, ya. Jadi anak itu sebenarnya bukan diibaratkan seperti kertas kosong yang kita bebas menuliskan apa saja di situ, tetapi sudah sama-sama. Tugas kita guru itu hanya menebalkan yang ada pada akhirnya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahwa kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini maksud dari motivasi intrinsik itu adalah kesadaran diri, kesadaran diri, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman tadi, ya. Jadi kalau menghukum A
anak itu mungkin sifatnya hanya pendek, jadi bisa hilang. Tetapi kalau sudah dengan kesadaran menyadarkan anak bahwa itu adalah salah, jadi anak itu sudah menyadari dengan dari dalam hatinya, itu akan tertanam sepanjang hidupnya bahwa dia tidak akan melanggar lagi karena sudah dari dalam hatinya. Ya, kebijakan universal tadi sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu yang ada di dalam kebajikan universal yang sekarang tercover dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ambil milik orang lain saja pasti dia ada tujuannya. Bisa jadi karena memang betul-betul membutuhkan barang itu, atau bisa jadi itu karena satu penyakit apa ya? Penyakit hati, kepingin mengambil barangnya orang lain. Ya baik, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi perilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang akan berlaku sementara. Ya. Karena ada aturan itu, saya harus misalkan dalam peraturan itu tertuliskan tidak boleh terlambat sekolah. Ya. Jadi karena hanya untuk memenuhi aturan itu, ya. Jadi saya berusaha agar tidak dihukum, karena nanti kalau tidak tepat waktu pasti saya dihukum. Contoh lagi, misalkan ketika upacara bendera tidak memakai kelengkapan upacara, tidak memakai dasi misalkan, itu nanti sifatnya sementara. Sedangkan kalau dari unsur intrinsik itu akan berlangsung lama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Di dalam pekerjaan atau dulu ketika waktu menjadi murid, Ya pernah. pernah ya Bu? Pasti pernah. Saya pun pernah. Saya akan melakukan ini biar dapat hadiah. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi yang ketiga inilah ya, yang sebaiknya kita tanamkan kepada anak didik kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian di sini saya juga akan mengulas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki kekuasaan penuh atau hak untuk memaksa. Ya, di sini disiplin positif, ya, itu tadi di depan sudah saya ulas sedikit, ya, bahwa ada makna disiplin, teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia serta segitiga restitusi. Ya, apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahwa kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini maksud dari motivasi intrinsik itu adalah kesadaran diri, kesadaran diri, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman tadi, ya. Jadi kalau menghukum anak itu mungkin sifatnya hanya pendek, jadi bisa hilang. Tetapi kalau sudah dengan kesadaran menyadarkan anak bahwa itu adalah salah, jadi anak itu sudah menyadari dengan dari dalam hatinya, itu akan tertanam sepanjang hidupnya bahwa dia tidak akan melanggar lagi karena sudah dari dalam hatinya. Ya, kebijakan universal tadi sebenarnya sudah ada di profil teladan Pancasila. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu yang ada di dalam kebajikan universal yang sekarang tercover dalam profil pelajar Pancasila. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Daniel Gossen mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Tadi pada teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun perilaku itu pasti memiliki tujuan. Bahkan orang yang mohon maaf ya, ini contoh yang tidak baik, mengambil milik orang lain saja pasti dia ada tujuannya. Bisa jadi karena memang betul-betul membutuhkan barang itu, atau bisa jadi itu karena satu penyakit apa ya, penyakit hati, kepingin mengambil barangnya orang lain. Ya baik, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi perilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang akan berlaku sementara
harus misalkan dalam peraturan itu tertuliskan tidak boleh terlambat sekolah. Ya. Jadi karena hanya untuk memenuhi aturan itu, ya. Jadi saya berusaha agar tidak dihukum, karena nanti kalau tidak tepat waktu pasti saya dihukum. Contoh lagi, misalkan ketika upacara bendera tidak memakai kelengkapan upacara, tidak memakai dasi misalkan, itu nanti sifatnya sementara. Sedangkan kalau dari unsur intrinsik itu akan berlangsung lama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Di dalam pekerjaan atau dulu ketika waktu menjadi murid, Ya pernah. pernah ya Bu? Pasti pernah. Saya pun pernah Bu, saya pun pernah. Saya akan melakukan ini biar dapat hadiah. Ya. Tuh, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdek, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi yang ketiga inilah ya, yang sebaiknya kita tanamkan kepada anak didik kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian di sini saya juga akan mengulas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di segitiga restitusi itu bukan mencari kesalahan anak, tapi bagaimana mengembalikan posisi anak, mengembalikan supaya anak itu tidak merasa bersalah terus. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ini sesuai dengan teori dari Diana Gosen. Ya, di sini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita mengidentifikasi, menanyakan dulu, ya. Jadi ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, ya, kita tanyakan terlebih dahulu bagaimana menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan alasan-alasannya, kenapa kamu datang terlambat, kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi menyadarkan terlebih dahulu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa sudah betul, kayak apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ambil keputusan itu. Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi mereka akan mencari solusi sendiri. Ya, di sini yang pertama menstabilkan identitas sebagai dasar
bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal dari suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nanti di belakang saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, bahwa di teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak itu siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Ya, di sini akan kita bahas keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu cenderung yang membuat itu siapa deh Bapak Ibu? Peraturan kelas biasanya Bapak Ibu guru ya, gurunya yang membuat peraturan. Tetapi di sini bukan peraturan melainkan keyakinan kelas, atau yang kalau dulu itu kesepakatan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas, sekarang hanya berubah istilah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, jadi setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah diyakini. Dari keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi membuat kesepakatan dengan anak-anak. Apa sih yang mereka inginkan? Ya. Jadi dalam keyakinan kelas itu sudah menjadi sepakat seluruh warga kelas. Kalau sudah menjadi kesepakatan, kira-kira akan dilanggar atau tidak nih Bapak Ibu? Sudah ya, insya Allah tidak, karena sudah menjadi kesepakatan dan sudah tahu konsekuensinya apa jika tidak melaksanakan kesepakatan kelas itu. Ya, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang akan menjadi kesepakatan. Jadi anak-anak itu disuruh menuliskan. Kalau kemarin saya itu menuliskan pada sticky note, ya. Jadi apa yang mereka inginkan saya tampung, kemudian ditempel. Dari catatan murid itu ditempel pada sebuah papan, boleh di papan tulis atau di kertas kasturo. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan itu menjadi kelompok-kelompok. Misalkan anak itu membuat ide tidak boleh membuang sampah di kelas. Kemudian ada juga yang menuliskan tidak boleh merokok. Kemudian ada juga yang menuliskan datang tepat waktu. Nah, itu nanti dikelompok-kelompokkan. Kemudian gantilah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Tadi ada kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah di kelas atau biasanya anak-anak sukanya menyimpan sampah di laci, betul ya. Nah, itu kalimatnya negatif dibuat menjadi kalimat yang positif, yaitu kira-kira apa ya Bapak Ibu, kalau membuang sampah sembarangan, kemudian menyimpan sampah di laci, itu kan menjadi kotor kan? Jadi kalimat positifnya itu mungkin buang sampah pada tempatnya. Boleh buang sampah pada tempatnya. Tapi kan ada beberapa itu tadi tidak boleh
wahidah. Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa, kemudian disiplin, ya itu diantaranya kalimat-kalimat yang baik. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang besar, kesenangan, dan yang terakhir adalah cinta dan kasih sayang. Kira-kira setuju nih Bapak Ibu? Kalau saya kebutuhannya yang pokok itu apa ya? Uang ya? Sama enggak Bu? Sama ya? Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak itu butuh kebebasan yang tinggi Bapak Ibu, menginginkan pilihannya, mereka perlu banyak bergerak, jadi tidak di-push, tidak di-press harus seperti ini, harus seperti ini. Mereka itu butuh bebas untuk mengekspresikan dirinya. Milenial. Ya, sekarang itu anak yang milenial. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, tidak tegang terus ya. Jadi mereka itu memiliki kebutuhan untuk kesenangan ya. Jadi kira-kira kalau hidup kita itu menyendiri di kamar terus, senang apa kita ya? Menyedihkan sekali ya. Nah, tidak bisa tertawa. Di kamarnya apa? Kalau di kamarnya tidur ya senang ya Bu. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kadang-kadang ada anak yang istilahnya caper ya Bapak Ibu, kepingin diperhatikan, betul, kepingin diperhatikan. Itu salah satu kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat adalah kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan. Posisi sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau atau manajer. Nanti kita bisa memposisikan diri kita. Apakah saya termasuk guru yang penghukum? Apa saya termasuk guru yang membuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman dengan anak-anak kita? Atau hanya sebagai pemantau? Atau bahkan sebagai manajer? Ya, yang pertama posisi sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi itu tadi, kamu harus seperti ini, seperti ini. Biasanya guru yang melakukan posisi penghukum itu akan selalu mengatakan, kamu selalu saja salah. Pernah seperti itu Ibu? Karena memang anak-anak seperti itu. Kemudian, aku ya anak saya, atau awas kamu ya kalau tidak mau mematuhi
Kemudian ada anak yang selalu saja pasti kamu yang terakhir selesai. Ketika ada anak yang menulisnya lembar sekali, ajak kowe orang ya. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya ketika ada anak yang berbuat salah, saya mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Contohnya ketika ada anak restu lah ya Pak ya, yang setiap hari tidak memakai dasi kalau saya juga sama dia, ternyata itu tidak boleh ya. Berapa kali restu kamu sudah tidak memakai dasi, setiap kali upacara kamu tidak pernah memakai dasi. Kemudian sebagai teman, guru di posisi ini itu tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Hubungan baik ini terjalin antara guru dan murid. Mereka dengan gaya humorisnya, kedekatannya untuk memengaruhi seseorang. Ayo bantulah demi Bapak, coba perhatikan, jangan ngobrol sendiri, seperti itu. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini, kamu kan sudah sering saya bantu, seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi itu memang sulit ya Bu untuk berbuat seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Jadi di sini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Ya, jadi kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid. Sebagai yang menjalankan posisi pemantau, mereka akan selalu berkata peraturannya apa coba kamu ingat, kemudian apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan ini, apa konsekuensinya gitu. Nah, ini posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat selalu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, di situ guru memberikan kebebasan pada anak untuk merefleksi kembali. Oh, saya salah seperti ini, saya harus berbuat seperti ini. Ya, coba Bapak Ibu, ini ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi kayak Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi karena terlambat. Hukuman ya? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah tahu aturannya bahwa pelajaran olahraga itu dimulai pukul 9. Kok anak itu datangnya pukul 9 lewat 10 menit. Dia sebenarnya tahu dia konsekuensinya apa ketika dia terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya? Konsekuensi, karena sudah ada aturan harus
hadir pukul 7 misalkan. Ya, ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi ada anak yang mencontek waktu ulangan. Kemudian saya menanyai alasannya kenapa kok kamu mencontek, ya? Kenapa kamu mencontek? Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi tadi yang dasarnya. Apa Hasna melakukan mencontek? Ternyata karena tadi malam tidak belajar, ketiduran, ya terlalu asik. Ya, kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Itu, ya. Ya, nanti videonya bisa Bapak Ibu lihat di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah praktik membuat keyakinan kelas. Ya. Itu anak-anak sudah menuangkan ide-idenya dalam sticky note, kemudian menempelkannya di papan tulis. Kemudian ini kegiatan mengelompokkan ide-ide anak-anak. Kemudian yang ini sudah menjadi kesepakatan, dan kesepakatan itu direview ulang. Apakah sudah setuju semua? Nah, anak-anak dengan guru itu mereview. Kemudian ya, setelah itu anak-anak dan guru menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, ini nanti silakan Bapak Ibu bisa mencoba mempraktikkan di kelasnya masing-masing. Jadi tidak harus sama persis antara satu kelas dengan kelas yang lain, itu berbeda-beda, tergantung kesepakatan dari anak-anak dengan Bapak Ibu guru. Silakan nanti bisa dipraktikkan. Insya Allah ini akan menjadi dari dalam apa ya tadi ya, yang intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Ya, ini praktik segitiga restitusi lagi. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Sebelumnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Sudah jelas semua Pak? Bingung atau saya terlalu cepat ya? Monggo yang mau menanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Nanti ada yang ingin saya tanyakan, apa dengan adanya keyakinan kelas itu akan berubah peraturan sekolah yang sudah ada? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Bas. Jadi di sini dengan adanya keyakinan kelas itu tidak akan merubah aturan yang ada di sekolah, karena justru itu anak-anak akan membawa anak yang lain, membawa budaya positif ke anak
anak-anak yang lain, oh saya di kelas punya kesepakatan seperti ini, berarti saya pun harus menerapkan dimanapun. Gitu. Jadi bisa jadi malah anak-anak yang lain terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Demikian tugas ya. Monggo, ada yang lainnya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu kepala sekolah satu pada ibu yang alhamdulillah. Langsung saja pada poinnya, kami sebagai guru mempunyai keyakinan di dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apa gambaran keyakinan kita terhadap di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Pertanyaannya, apa dampak dari keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, kira-kira dampaknya baik atau buruk ya Bapak Ibu? Ya, dampaknya itu akan baik, yaitu akan menumbuhkan semangat belajar anak-anak. Itu jadi motivasi belajar itu akan lebih tinggi lagi karena sudah dengan keyakinan bahwa saya akan berhasil, bahwa saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi juga terwujudnya budaya positif. Begitu mungkin Pak Ki atau sudah cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Terima kasih. Ya, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu sudah saya tanyakan tadi. Yang pertama adalah memberikan peluang pada anak-anak untuk menuangkan ide-idenya. Kalimatnya boleh negatif karena itu memang yang diinginkan anak seperti itu. Ya, kalimatnya boleh negatif, belum ke yang kalimat positif. Nanti setelah terkumpul ide-idenya anak-anak, kemudian kita sebagai guru itu mengelompokkan. Oh ini masuk ke kelompok tanggung jawab atau masuk ke jujur, disiplin, saling menghargai. Ya, setelah itu kita evaluasi bersama-sama dengan anak-anak. Apakah sudah setuju kalau di kelas kita melaksanakan keyakinan seperti itu? Ya, nanti kalau sudah disetujui, sudah disepakati, bukti menyetujui itu ya dengan menandatangani keyakinan kelas itu. Yang tanda tangan itu tidak hanya anaknya saja, tapi juga dengan gurunya. Guru pun harus ikut dalam keyakinan kelas itu, melaksanakan. Jadi tidak berlaku pada murid saja, tapi berlaku juga untuk guru. Demikian. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih kepada Bu Muti yang tadi sudah banyak menyampaikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau sehingga menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah ini setelah kami amati, itu harapannya Bapak Ibu di dalam mendampingi siswa-siswinya untuk membuat keyakinan ya di kelasnya masing-masing ya, yang tadinya awalnya kesepakatan ini keyakinan ya Bu. Nah ini alangkah baiknya nanti dari Bapak Ibu itu mengacu kepada visi-visi di sekolah itu. Jadi mengelompokkan, jadi itu memang kalau keyakinan yang dibuat di masing-masing kelas itu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian yang sudah dimengerti anak. Lah hanya Bapak Ibu guru mengarahkan bahwa ini misalnya budaya positif, misalnya untuk visi-visinya itu ada
di keyakinan itu pada masing-masing kelas itu sudah dibuat apa belum, nanti kita mengarahkan seperti itu. Misalnya lagi kok di dalam visi itu ada menyebutkan kata cerdas. Nah, untuk menjadi cerdas itu nanti dalam keyakinan yang dibuat di masing-masing kelas juga ada mengarah ke arah itu. Jadi semua mengacu pada visi misi sekolah itu. Demikian itu. Terima kasih masukannya dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin kita sudah melakukan budaya positif, Bapak Ibu, sudah setiap hari Jumat sudah melaksanakan tahlil bersama, kemudian setelah pulang sekolah juga sudah melaksanakan sholat berjamaah, kemudian budaya literasi itu sudah kita laksanakan budaya-budaya positif di SD Negeri 1 Kemudian, dan harapannya itu adalah suatu kegiatan yang kontinu terus-menerus, bahkan untuk bisa ditingkatkan kembali. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sudah mengganggu waktu.